underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, publik sempat digegerkan dengan adanya statement dari bos retail yang mengancam akan memboikot minyak goreng. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan minyak goreng itu kan termasuk bahan pokok ya. Betul. Sekarang. Kalau nggak salah indeks dari inflasi itu juga minyak goreng menjadi salah satu komponennya. Nah, seperti kita ketahui tahun yang lalu itu kan harga minyak goreng kan naik gila-gilaan. Betul. Ya, yang seharusnya 14.000 tiba-tiba naik jadi 18 atau 20.000 dan bahkan nggak cuma itu, carinya juga susah. Ya barangnya hilang, nggak tahu di mana. Karena harga minyak goreng di luar negeri itu kan lebih tinggi daripada di Indonesia, di dalam negeri. Tingginya juga cukup besar. Jadi kalau dijual di dalam negeri untungnya kurang. Harus dijual ke luar negeri karena Indonesia itu kan termasuk pengekspor minyak yang terbesar di dunia juga. Nah, tetapi akibatnya apa? Semua minyak dijual di luar negeri, dalam negeri minyaknya kosong. Jadi kaum mak-mak, ibu-ibu kita itu teriak-teriak, mana minyaknya, mana minyak goreng, macam-macam. Bahkan sempat ada keluar statement kan, kalau tidak makan gorengan tuh apa terus nggak bisa makan, gitu kan? Kenapa nggak dilarikan aja menjadi rebus? Ya dah, direbus kan juga enak kan. Bahkan pada waktu itu ada lomba masak, demonstrasi masak, ya pakai yang tanpa minyak, ya direbus saja juga enak, Nah, tetapi yang namanya selera itu kan ibu-ibu, mak-mak kita ini kan sudah terkenal kalau di sini itu kan semua enaknya digoreng. Pisang goreng, gedok goreng, sambal goreng, ya kan, nasi goreng, bakmi goreng, ya. Juga termasuk juga hukum itu juga sering digoreng ya. Nah, sekarang ini ternyata waktu itu pemerintah kerjanya cepat. Karena harga minyak naik dan itu kelihatannya jadi komoditas politik kan. Betul. Wah, pemerintah ini gimana mengendalikan harga minyak, nggak bisa macam-macam. Dan bahkan sempat ada beberapa konsultan kan masuk pengadilan dijatuhi hukuman macam-macam itu yang menjadikan pertanyaan besar gitu kan. Nah, itu ternyata pemerintah waktu itu memberikan jaminan kepada distributor minyak, retailer ya terutama bahwa untuk menstabilkan harga, maka para pengecer minyak goreng tadi itu diharuskan menjual dengan harga yang tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah, yaitu 14.000. Betul. Kalau masih ingat kan? Ya. Nah, padahal modalnya dia itu lebih dari 14.000. Nah, pemerintah mengatakan bahwa kerugian yang timbul itu akan dibayar oleh pemerintah. Fine kan? Masa kita nggak percaya sama pemerintah? Percaya dong, ya. Maka semua menjualkan 14.000 sehingga gejolak protes dari mak-mak tadi itu menjadi tidak terdengar lagi. Nah, ternyata tidak ada yang tahu, tiba-tiba diam-diam ini loh. Ini sudah 3-4 bulan ini ternyata menurut yang dikatakan pengusaha tadi itu minyak gorengnya itu tambahannya duit yang dari pemerintah itu belum dibayar. Ya, jadi ini kan juga kepalanya pusing kan. Karena seperti diketahui bisnis itu kan harus jalan kalau ada uangnya. Kalau uangnya ditahan seperti itu gimana? Nah, sekarang karena belum dibayar, akhirnya ya pengusaha itu ya bilang, ya kalau belum dibayar terus ya kita nanti nggak usah jualan deh minyak gorengnya. Nah, ini kan nggak bisa disalahkan dong. Ya kan, kalau nggak seperti itu nggak dibayar gimana? Ya, uang dulu aja rumah sakit itu ada kok. Waktu BPJS bayarnya terlambat, pernah tuh beberapa rumah sakit itu mengatakan sementara tidak menerima BPJS karena utangnya belum dibayar. Ada yang ulang tahun misalnya. Ya, akhirnya kan bisa selesai. Keputusan tidak mau menjual ini sebenarnya adalah langkah yang tepat atau tidak, Om Bob? Ya, ini kan baru ancaman. Ya kan? Nah, biasanya kalau ancaman berhasil itu namanya menang perang tanpa usah bertempur.
ya kan? Nah, kalau nanti ancamannya tidak digubris oleh pemerintah, nah kalau itu sampai terjadi namanya pertempuran berjalan. Itu kalau sudah namanya pertempuran itu kan semua pada sakit kan. Ya paling bagus memang kalau sudah ada ancaman itu ya udahlah diselesaikan supaya jangan ada pertempuran. Ya, tapi kalau kita lihat memang ada dari DPR saja itu ada dua pendapat yang beda. Ya, salah satunya itu dari Komisi 6. Itu ada yang namanya Baidowi ya. Itu dia mengatakan mestinya mbok ya jangan ngancam-ngancam lah ya. Bicara baik-baik saja kok, tidak perlu mengancam ya. Negara tidak boleh kalah dengan ancaman seperti ini. Wah, militan ya. Tapi juga ada yang namanya Herman dari Komisi 6 juga. Dia mengatakan, lah kalau memang punya utang yang harus segera dibayar dong. Gitu kan? Wajar jika pengusaha minyak goreng protes dan mengancam mogok berproduksi atau mogok untuk berjualan. Ya jadi memang ini ada dua yang berbeda visinya. Kalau sebagai pengusaha, kalau nggak dibayar terus gimana? Kalau sudah nulis surat invoice-nya tolong dibayar, tapi tidak dijalan-jalankan gimana? Ya terpaksa kan? Nah seperti kita ketahui negara demokrasi. Contohnya kan banyak. Ya toh, pemerintah kalau mengeluarkan peraturan seperti ini, wah rame-rame demo. Ya ini juga begitu kan. Pengusaha demonya gimana? Ya tidak bisa. Ya pengusaha itu terbatas. Ya jadi mau tidak mau ya kalau seperti ini ya udahlah aku nggak usah jualan minyak goreng. Jualan atau tidak jualan kan sebetulnya nggak ada larangan kan. You boleh jual, boleh tidak jual kan. Betul. Ya jangan sampai ini menjadi dipolitisir. Ya nanti dianggap pengusaha itu tidak loyal membantu pemerintah. Ya jangan seperti itu. Jadi yang terang memang ini paling bagus menang perang tapi tidak perlu bertempur. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.